Halo, kembali lagi dengan channel Veris Farm. Hari ini kita akan lihat kegiatan Mas Per. Hari ini ngapain ya? Day in Veris Live. Oke. Halo Mas Per. Halo. Nih, belum tak kak nih ya? Oh, belum. Ada apa ini? Lagi ngapain? Ini lagi timbangan ini habis dari panen dari tempatnya Pak Santo yang di video sebelumnya itu loh. Oh. Ini kita timbangi semua di sini untuk kita cek. Nanti awas sikile kecepit. Oh, sing kae ding sing kecepit. Ini. Berarti ini habis panen dari mitra. Habis panen dari mitra ini ada di sini. Kita kumpulkan di sini dulu. Terus kita timbang sambil dokumentasikan mulai dari nol. Tak sambil sebentar, Mbak ya. Ya. Tengno, Bro. Berarti setiap Wes turu wedhus apa? datang itu harus ditimbang ya Mas ya? 26. Oh ya, untuk domba yang baru datang seperti ini kita panen, jual dan beli nganu timbangan semua di sini tuh. Kenapa kok timbangan? Karena ini akan lebih mudah untuk penghitungan ya teman-teman ya. Jadi untuk timbangan seperti ini kita akan tahu berapa harga pokoknya di awal dan itu real per ekor kita tahu semua harga pokoknya. Kemudian nanti ketika kita kasih makan pakan ini kan kalau normalnya domba dia tidak hanya mempertahankan hidupnya tapi juga menambah bobot. Kecuali kalau domba-domba produktif itu nanti beranak, penambahannya beranak. Ini urip ora ini? Oh, urip ya. Urip aman. Oh, berarti lebih enakan kita timbang. Lebih enak kita timbang Soalnya karena kan nanti real untuk semuanya. menghitung biaya operasional, kemudian untuk menghitung pertumbuhan seperti itu. Jadi lebih mudah. Jadi untuk pemula-pemula pun nanti akan tidak ada kesulitan untuk menentukan oh sedino pakanku entek segini, lek bobotnya nambah segini, kira-kira untung apa enggak gitu. Nanti kan bisa untuk mengubah pola pakan. Misalnya kita pakai pakan di sini ada fermentasi seperti ini kurang bagus ya, nanti berarti ditambahi karbohidrat dan protein. Oke, kita Nol, lihat. mulai dari nol. Kalau ini Tekno iki ketekek iki. Nah, wes sip. Wes ya. nih 25,5. 25,5. Heeh, 25,5. Kalau menurut Mas Heri, jogrok sama timbang itu kalau jual untung yang mana? Bukan beli lo ya? Kalau saya pribadi ya ini lebih fair karena saya Ferry ya, jadi lebih fair. Karena kenapa? Kita tahu kondisi tubuhnya. Kalau misalnya kurus, jogroknya tinggi, nanti padahal kalau jogrok tinggi kan juga hitungan taksiran semua, seperti itu loh. Jadi kalau timbang seperti ini kita tinggal ngitung ketika biaya kita 6.000, kita biaya per 1 on itu misalnya 6.000 itu per hari ya. Per hari bisa nambah 1 on. 1 on misalnya kita anggap harga kok 5.000, oh berarti kita masih rugi. Tapi kalau harga 9.000 berarti kita per hari itu untung 3.000 rupiah. Lah untung 3.000 rupiah kalau kita punya 1.000 ekor per hari itu bisa untung 3 juta loh per hari. Berarti lebih enakan fair semuanya ya Mas ya? Kalau pakai timbang. Kita lebih penak atau jadi ada tolak ukurnya. Berarti misalkan domba ini pertumbuhannya bagus enggak, itu juga bisa dilihat dari hasil timbangan ya? Hasil pakan. Jadi peternak itu tidak hanya ngasih makan, cukur bulu dan lain-lain, kita akan lebih ada kesadaran untuk merawat domba ini untuk bisa berkembang lebih baik dan lebih gemuk. Intinya seperti itu. Jadi kayak posyandu domba. Misalkan Misalkan nanti dombanya ternyata bobotnya kurang dari pas waktu beli, kita bisa meningkatkan kualitas pakannya atau mungkin untuk penambahan vitamin, mineral, blok dan lain-lain. Dulu 3. Coba terus 28. Terus ini
timbangannya pakai apa Mas? Kok kowe enakin panen? Kita pakai timbangan duduk, jadi tidak otong-otong ya. Nanti kalau otong-otong nanti dikiranya kita gotong royong. Kalau duduk-duduk ini kan kita santai, sambil bisa ngerokok seperti ini, gitu. Jadi mulai dari timbangannya kita udah mulai pakai timbangan duduk. Cuma ini hanya untuk domba-domba yang besar. Kalau untuk domba-domba yang kecil lebih enak kita pakai sistem timbangan gantung. Gantung. Kalau ini kan buat buntingan juga lebih aman. Buat buntingan lebih aman teman-teman. Jadi ini selalu nol dan stabilnya cepat. Kita mulai. Buat buntingan kan kalau ada kita pakai timbangan gantung, dia akan ada penekanan di daerah perute. Dan itu bisa menekan anaknya. Itu bisa menyebabkan gangguan kehamilan dan janin. Koyok rokok. Tapi rokok aman. Efektivitas. Kok kemarin tuh ada denger-dengeri, oh timbangan duduk ini nggak begitu efektif. Perbedaannya jauh dari timbangan gantung. Itu biasanya mereka salah milih sensor. Ini kan sensornya kita pakai yang sensitivitasnya 0,5. Berarti tetap tergantung timbangannya ya Mas? Tergantung pemilihan di timbangannya. Ini lokal juga kita tombang. Ini tadi ada titipan satu domba lokal, kita lihat untuk domba lokal ya. Set bacul. Bobotnya lumayan 23. Lokal bisa 23 ini, tapi udah babon. Kalau yang cross texel di 28, yang 31 tadi masih doro. Wow, perbedaannya lumayan ya, lokal sama cross texel. Iya deh kok, iya, lumayan. Terus tambah lagi nanti kalau untuk cross texel seperti ini, enaknya dia bisa sampai bobot 50 sampai 60. 50 sampai 60. Jadi kalau kita misalnya jangka panjang kita nggak rugi karena bobotnya bisa nambah terus. Berarti kalau untuk pemula lebih baik cross texel. Untuk pemula banget toh? Pemula banget lah. Enggak, ini tadi untuk ilmu kebatinan. Jadi kita agar lebih badi kita pakai texel. Kalau pemula ya mending tergantung satu. Kemarin kan kemampuan itu ada 3. Kemampuan waktu, kemampuan tenaga, dan kemampuan finansial. Tapi kemampuan finansial ini dipikir terakhir, karena uang itu kan hitungannya tetap terakhir toh. Kalau misalnya kita punya kemampuan tenaga, berarti kita bisa join dengan teman-teman. Misalnya saya butuh rumput seperti ini, mereka bisa manfaatkan tenaga dan waktunya untuk ngarit seperti itu. Nanti kan tetap dapat pemasukan, dapat pendapat dan pendapatan. Bentar Mbak. Kita soalnya dokumentasi terus nih, seperti ini kita laporkan kepada pihak yang kita panen. Oke. Kita panen nanti. Mas. Dua. Kalau mitra misalkan, itu harus konfirmasi dulu gak sih Mas? Misalkan harus, Mas saya panen, Mas misal sebelum panen aku tak jual gitu, bisa nggak sih? Baiknya konfirmasi ya, jadi kita nanti bisa mengagendakan waktunya. Jadi kan kita ada mitra itu sekitar 10.000 ekor domba. Totalnya 10.000. Itu nanti kan kita harus membagi kapan waktunya panen, kapan waktunya tapi kan semakin lama, misalnya menunggu seminggu lagi waktu luangnya, dia kan setiap hari nambah itu loh. Jadi tetap untung itu ketemunya nanti. Berarti sebenarnya kalau mau dijual sebelum waktunya juga bisa. Dijual sebelum waktunya bisa, misalnya kepepet butuh duit, ini tadi kan ada teman dari Sekoto juga kepepet butuh duit, belum waktunya panen, belum beranak malahan, itu sudah disuruh ngambil. Nah itu juga bisa. Tapi ya dengan segala resikonya, nanti untuk keuntungannya adalah hanya penambahan bobot, bukan penambahan populasi. Kalau betina-betina seperti ini kan paling bagus kalau sampai penambahan populasi. Jadi mereka untungnya itu ketika beranak. Jadi konversi pakan itu dikonversikan ke anaknya. Harga jual anaknya itu loh. Itu nanti untungnya bisa lebih optimal. 25,5. Iya. Ini. Ya kan enak nanti loh. Ini kayaknya kan lihat di video bobotnya sama semua, tapi harganya ada yang lebih murah, harganya ada yang lebih tinggi seperti itu. Jadi enak, fair, very. Itulah. Terus
kalau habis panen gini Mas, ada treatment khusus nggak sih sebelum Untuk masuk kandang? treatment khusus sebenarnya tidak berlaku ketika mitra ini benar-benar melakukan SOP dengan baik ya. Dalam artian mereka rutin menyuntik anti parasit, antibiotik seperti itu, insya Allah dombanya aman semua. Tapi nanti khusus misalnya di sini ada yang gatel, ada yang kadas, kurap, nanti beli aja Kalpanak. Nah itu nanti bisa disuntik dulu dengan anti parasit dan antibiotik gitu lah teman-teman. Tapi yang biotiknya biotik yang parasit itu. Bukan biotik ini, antibiotik dia malah suntik mati, malah kaku. Nanti orangnya belum ya ikut kaku. Ini anak-anak udah mulai kaku-kaku kok ya. Oh, tapi kita panen dari mitra itu tetap kita lihat kondisi domba nggak sih? Iya, jadi kita mana yang masih produktif, mana yang usia afkir seperti itu. Jadi nanti kalau afkir timbangannya berbeda. Jadi kita kerjasama dengan jagal yang pegang Kediri ini. Itu kemarin saya dibeli 40.000 per kilo untuk afkir. Jadi kita afkir itu ngikuti nilai jual daging. Nilai jual daging dengan domba afkir lah ya. Per hari itu ya? Per mengikuti, ini berapa? 24. Jadi mengikuti seperti ini pun kita juga mengikuti pasar. Kalau di tahun-tahun kemarin tuh kemungkinan terlihat lebih mahal jantannya. Kalau untuk saat ini itu lebih mahal betinanya. Berarti harga domba itu hampir setiap hari, setiap bulan itu mesti ada perubahan. Sebenarnya ada update. Jadi update itu baik pembaruan harga maupun pembaruan harga tapi harganya tetap. Misalnya kemarin 80.000, sekarang tetap 80.000 gitu. Sebenarnya ada update tapi harganya tetap. Itu pun juga bisa terasa murah dan mahal tergantung harga pakan toh. Pakan kan naik turun toh. Tergantung kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah. Kan kalau pengen jadi mitra, tapi syaratnya kan itu tadi. Pembelian paket breeding wis cukup nanti. Minimal yang tax 50, per 100. Lah, misal nyicil no oleh Bora. Nyicil yang penting kita standar dulu. Misal nyicil di 50 juta, nanti terus di-upgrade ke dorper 100 juta gitu boleh. Nyicil maksudnya bayar yuk? Nyicil bayar belum boleh lah. Nanti lah nyicil di bank saja. Saya kan bank Ferry. Jangan mencampur adukkan ya. Jadi bagi teman-teman lebih baik mengumpulkan dulu. Itu nanti mah terlalu memaksakan. Gitu. Jadi orang itu harus tahu kemampuannya sampai di mana baik finansial, waktu dan tenaga. Itu nanti kalau di awal sudah terpaksa itu nanti energi yang dihasilkan di peternakan ini tidak positif. Kadang yang kita mulai dari positif 21,5. Kadang yang kita mulai dari positif saja di tengah-tengah bisa negatif kok karena pengaruh-pengaruh energi negatif dari alam semesta dan jiwa raga gitu. Jadi kita itu tetap dalam artian ternak itu kalau bisa semampune, ojo ngoyo, uripe ojo ngoyo. Gitu loh. Belum lagi gak jadi wes. Apa? Maksudnya nyicil jatuh tempo tapi belum nganu. Lah itu nanti akan ngawur. Ya kayak yang kejadian tadi pagi ini. Ya saya nggak tahu ya, saya tetap orang yang selalu kusnudon ya. Suudon dan kalau saya orang yang selalu suudon, saya mikir itu kebutuhan mendadak itu adalah kebutuhan sing benar-benar tidak terprediksi gitu. Tidak direncanakan intinya. Kebutuhan mendadak sebenarnya nggak ada teman-teman. Nah mendadak pengen beli mobil. Loh itu kan angen-angen ya. Kalau enggak, itu tetap balik dengan orangnya sendiri. Itu kan angen-angen loh. Sesuatu yang moro-moro pengen itu kan iso moro-moro direm juga gitu loh. Jadi kita tetap harus intinya kalau kita menjalani hidup itu sering-sering untuk evaluasi diri sendiri. Dalam artian aku melakukan ini sudah benar apa belum toh? Sebelum kita keluar ke orang lain gitu loh. Sesuai sila kedua aja ini, kemanusiaan. Bukan manusia ya, kemanusiaan. Jadi terhadap hewan ini kita juga harus ada peri kemanusiaan. Oh iya, Mas. Kemitraannya ini ada batasan waktu enggak? Untuk batasan waktu kita pakai 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun itu nanti sudah sekitar
sik. 5 sampai 6 kali beranak. 4,5. 4 tahun nanti untuk teman-teman saya sarankan ketika beranak itu tidak dijual semua, jadi untuk 20%-nya itu nanti untuk regenerasi. Nah, yang dijual itu 80% dari hasil. Terus kalau mau mitra lagi berarti perpanjang lagi? Perpanjang atau dengan anak-anaknya kan kita yang direm itu tadi anak dari anak juga tetap kita beli loh. Anak dari anak. Jadi nanti tinggal perpanjangan kemitraan saja itu. Iya. Kalau batas mitra, ada batas nggak? Batas mitra. Sekarang sudah punya berapa mitra? Ya total 10.000. Berarti untuk batas nanti saya melihat ke kemampuan saya. Jadi waktunya nanti, nah sekarang kan masih saya buka. Kalau teman-teman ingin segera bermitra ya segera saja. Nanti yang menentukan saya. Misalnya nanti aku di 2024 ini limitnya misalnya 20.000 mitra. Ya toh. Tapi kan nanti kalau saya pengen naikkan, saya sudah mulai punya rencana di 2025 itu untuk upgrade gitu loh. Jadi orang itu penak ngitungnya. Jadi kayak yang ngitung gone wedhus ini untuk panen berapa, untuk gitu. Saya loss saya sebenarnya. Karena selama saya masih mampu, saya lihat terus waktunya juga masih ada 27. Waktunya juga masih ada. Terus dilanjutkan seperti itu. Dilanjut ya. Berarti sementara tidak ada batas waktu, cuma tergantung kondisi. Tergantung kondisi, tiba-tiba meludak. Tapi kan untuk mitra kan saya memprioritaskan dulu dari dalam artian kita ngitung mitra wis sakmene berarti 5 wulan kas mulai mana. Berarti tambah 3 wulan berarti 8 wulan mulai panen kan seperti itu. Jadi nanti disiapkan tempatnya gini-gini sesuai dengan kemampuan. Kalau ternyata di bulan ke-8 lagi kita belum bisa buat kandang. Bagaimana caranya buat pasar baru? Misalnya dimasukkan kepada apa? Jadi jangka untuk berencana itu bisa panjang dan bisa berubah-ubah. Seperti itu loh. Kadang kita mikir tadi pagi siang berubah ini. Besok dile sore tempe ya toh. Itulah teman-teman. Jadi sangat mudah ini sudah kurang berapa? Karo. Kurang 4 ya. Kurang 4 lagi teman-teman. Ini untuk penimbangan. Dari total berapa tadi? Tadi 21 ekor. 18. Ya. Berarti sebenarnya Mas, mitra itu nggak apa-apa nggak jual ke kita atau gimana? Dijual ke mitra? Mitra kita loh, misalkan nggak dijual ke kita, apa-apa? Boleh. Dalam hitungan ya, mereka itu lebih untung ketika menjual di luar. Selain itu ketika harganya sama, dijual di luar itu minimal mereka lebih untung dapat link baru gitu loh. Jadi orang itu, kita kan nggak berpikir semuanya uang toh. Biar uang yang memikirkan kita gitu loh, intinya gitu. Kita butuh apa, uang datang. Jadi selain kita dapat keuntungan, misalnya harganya nanti 80 bisa dijual 85, kita juga mendapat link baru. Siapa tahu link itu juga bisa lebih besar daripada link mitra gitu loh. Jadi kan orang upgrade tidak hanya di kemampuannya dia. Contoh untuk hari ini saya mempunyai populasi misalnya 100. Ada orang lain pengen beternak, dia pengen 1000 ekor, otomatis 100 ini kan kudu nguras kandangnya pengen 10. Lah ini peluang, jangan sampai di mental block teman-teman. Kita terima saja dengan catatan kita nanti negosiasi, misalnya kalau saya kan dengan Mas Ferry atau nanti dapat link. Lah link ini yang paling mahal itu link. Link itu datang dengan gratis tapi mendatangkan uang. Berarti cari mana yang menguntungkan, istilahnya seperti itu. Minimal link ini kan dia datang tidak dibayar toh. 25. Mereka datang kan dengan sendirinya, dengan ketertarikan itu loh teman-teman. Nanti kalau dengan demikian kan mereka juga bisa membandingkan, oh sebenarnya enak mitra nggone lek Kamto, mitra nggone lek Karso, itu kan mereka juga bisa membandingkan gitu loh.
Tapi enak atau tidak ini kan kaitannya dengan kenyamanan, bukan dengan hitungan. Dan cocok-cocokan orang ya. Cocok-cocokan orang. Kadang ada orang yang seneng pas petung itu pisu-pisuan seneng. Jadi lek misalnya didalili malah ora gelem, samar lek kepanasan. Ngono ki ada. Kok khusus sama sapu, pisu-pisuan dilok didoni nggak masalah. Itu loh teman-teman. Jadi aman. Lek saya malah tunuk-tunuk dingkluk nggo beras kopi ya bakal ditompo ngono lho. Tapi ya lucu wong kene wonge begidakan kok. Cangkeme cangkem coperan gitu. Dadi mawut. Belum nak difermentasi itu. Nanti wis tambah ada kecut-kecutnya gitu. Sebetulnya nggak busuk. Loh, lek busuk aman. Itu nanti bisa diolah lagi dengan fermentasi itu loh, teman-teman. Pak dibusuk-busuknya ya teman-teman aku. Kan yang penting nggak busuk. Ini yang agak lempoh seperti ini. Ini nanti akan kita pisah. Enggak iki deleng gone nganu iki. Deleng gone anakan. Ini agak peyok, ini kita lihat teman-teman ya, ini dengan penilaian seperti ini kita loh, itu di bopongnya wis lemes deh. Berarti kan tetap kita mendatangkan dari mitra domba itu tetap ada pemilihan kondisi, cek kondisi. Iya, jadi kita lihat mana yang pantas untuk dijadikan indukan lagi itu. Ini kan kita jual beli harga indukan. Tapi ada juga kita menerima afkiran, nanti akan kita salurkan ke tempat-tempat yang udah menerima afkiran. Cuma kan kita juga dapat untung. Misalnya nanti ini 15,5 ini. Dapat untung dari penyaluran atau mereka kita langsung kita suruh petung. Mungkin biasanya kita dapat uang dengar atau fee, biasanya gitu. Lumayan buat beli rokok 25.000 loh sekarang Surya itu. Ganti lintingannya loh. Ganti lintingan. Lah itu juga lintingan pabrik udah loh. Sekarang sudah kurang berapa itu? Kurang 1? Ini paling kurang 1 lah. Nanti dicek sambil engko lebokno karo ceken. Jumlahnya selikur wi. Heeh. Lebokno siji-siji engko karo dicek. Terus Mas, misal aku mau tuker domba gitu bisa nggak? Tuker domba bisa. Saya. Yang penting jenisnya sama loh ya. Kalau saya tuh minimal jenis komposit. Maksudnya kalau mau upgrade, Mas, aku pengen jantan dorper kayak gitu. Pengen jantan dorper. Yang ditukar apa? Betina. Sebagian betina. Jenis. Yang penting jenis saya. Yang penting jenis minimal kalau saya itu komposit. Terus tengah-tengah teksel. Saya sudah nggak pakai domba lokal. Tukar tambah gitu bisa ya berarti? Bisa, malah iso tukar susuk barang nggak tambah. Jadi misalnya tukar kayak gini nanti kan kita hitung semua. Ini kan juga pengen beli pejantan dorper di sini. Itu nanti kita hitung jumlahnya setelah kita timbang lah nanti nilai totalnya baru. Kita cek susuk apa orangnya nambah gitu loh. Kayak wes kayak. Wes. Selikur. Udah selesai teman-teman. Gara aku sih nimbangi. Aku paling suwidak siji plus dosa 20 kilo. Oh iya. 60,5 dosanya kelong setengah kilo. Sini. 6 di atas 20 dicoret. Itu ya teman-teman ya. Kita ada tamu agung ya. Siapa? Mas Enggar ini dari kandang Swallow ini teman-teman. Mau sepil orangnya nggak? Disepil aja ini teman-teman, ini perwujudan dari guru kita di bidang domba terutama penggemukan ya teman-teman. Kalau nanti misalnya pengen belajar penggemukan, manajemen kandang yang lebih bagus langsung ke Mas Enggar itu dia. Itu ya teman-teman. Nanti untuk nomor BA bisa BA ke saya, nanti kita ada uang dengar soalnya ya. Untuk BA saya di 085 780 688 151 itu. Nanti kalau pengen mau hubungi Mas Enggar hubungi saya dulu. Lah, kenapa? Blantik link. Blantik link ya ada tetepan kok. Iya. Oke. Ya wes, aku tak ngeces HP Mbak tadi ada kerepotan apa? Banyak ya. Nggak usah dibantu dulu nggak apa-apa ya. Biasanya juga nggak dibantu. Terus udah gitu aja. Dan ditutup. Just gitu ya teman-teman, terima kasih banyak udah menyimak ini tadi video penimbangan dan
pembanding-bandingan ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Kalau pengen kemitraan atau pengen ternak sekedar ngobrol-ngobrol, nanti bisa langsung datang ke Ferries Farm di Sherlock Ferries Farm ya. Habis itu langsung datang nanti langsung otomatis keluar semua ya. Oh, BA dulu, yang penting janjian. Karena kita juga punya grup loh ya. Kita juga punya grup, nanti ada di link deskripsi itu ada grup. Kalau yang atas sudah penuh nanti langsung masuk ke bawah. Oke, terima kasih ya Mas Fer untuk terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.